Rayang-rayang tangan dilurus sing kuning kuning rebetia ing ireng dek sapa. Sahabat Nusantara, siapakah preferensi Anda ketika bicara soal kejeniusan dalam bermusik? Jika Anda penyuka musik klasik, pasti preferensi Anda adalah Beethoven atau Mozart. Dan jika Anda adalah pecandu musik pop, nama-nama seperti Freddie Mercury, John Lennon, hingga Ahmad Dhani mungkin menjejali literatur musik Anda. Nama-nama yang disebutkan tadi memang dikenal sebagai maestro musik yang tak diragukan lagi. Tapi pernahkah terlintas dalam benak sahabat Nusantara tentang seorang petani sederhana yang bahkan tak tahu baca tulis tapi mampu menciptakan sebuah alat musik yang kadar kejeniusannya mungkin tak bisa ditandingi oleh Ahmad Dhani, Freddie Mercury ataupun Mozart dan Beethoven sekalipun? Ini bukan halusinasi atau narasi fiksi yang over percaya diri. Sebaliknya, ini realita yang nyata ada di tanah Nusantara. Sayangnya tidak banyak yang tahu. Untuk itu, lihatlah dan simak dengan seksama alat musik yang akan membuat sahabat Nusantara geleng-geleng kepala berikut ini. Alat Bapak Suntoloyo angon bebek ilang loro sing kuning kuning ropatiyo sing ireng tuweke sapa nandur cai nanggalengan kono wae tanggo delengan ya Bapak Suntoloyo rayang-rayang tangan dilurus sing kuning kuning rebetia ing ireng dek sapa lela 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 ya Suntoloyo suwang on bebek yang barang-barang sing kuning kuning repatia sing ireng dek sapa nandur cai nanggalengan kono wae nggo delengan lela lela lela. Inilah bundengan, alat musik tradisional khas Wonosobo. Secara fisik tampangnya sangatlah tidak elok. Tidak ada riasan kemewahan di sekujur permukaannya. Rangkanya terbuat dari bambu, sementara lapisan penutupnya diambil dari pelepah bambu yang telah kering. Musik kewangan itu adalah sebuah alat musik Jawa yang banyak ditemukan di daerah Keduk, khususnya di wilayah Wonosobo. Musik ini terbuat dari kerangka ulat bambu yang kemudian dilapisi dengan selumpring dan pengikatnya menggunakan ijuk. Lalu, bagaimana bahan-bahan sederhana itu bisa merajut sebuah komposisi dan melahirkan bunyi nada yang harmonis? Mungkin inilah yang dinamakan keajaiban bundengan. Komposisi dan harmoni nada yang dihasilkan dari petikan jomari sang pemain bundengan mengalun dari senar-senar yang diikat pada dinding bagian dalam. Bunyi-bunyi nadanya diatur oleh potongan-potongan bambu kecil yang diikatkan pada utasan senar. Luar biasa memang alat musik ini.
Dari bahan-bahan alam yang sangat sederhana, bundengan bisa merangkai nada dan melodi seperti sebuah orkestra mini dalam satu wadah. Musik ini disebut juga dengan nama lain, ada yang menyebutkan bundengan, ada yang menamakan dengan nama peter ya. Disebut bundengan juga karena setelah dikasih instrumen, suaranya berdengung atau bundeng kalau orang Jawa. Keajaiban lain dari bundengan adalah suara yang dihasilkan dari petikan dawai yang terbuat dari senar raket. Bayangkan saja, alat musik yang dimainkan dengan cara petik ini meluncurkan suara seperti alat musik pukul. Maka, meski dimainkan dengan cara petik, namun bundengan tak bisa disepadankan dengan gitar atau alat musik petik lainnya. Sebaliknya, bundengan lebih tepat disandingkan dengan alat musik gamelan. Sejenis musik petik, tapi suaranya mirip-mirip seperti musik pukul. Bahkan ada yang mengatakan, para ahli mengatakan bahwa musik ini bisa dibilang bisa mewakili seperangkat alat gamelan. Dibidani kelahirannya oleh tangan seorang petani penggembala bebek, bundengan sudah melintasi tapal batas generasi. Menilik sejarahnya, alat musik ajaib ini diperkirakan sudah ada sejak Pulau Jawa masih berada di bawah kekuasaan para raja. Konon, musik ini adalah musik yang usianya sebenarnya sudah cukup tua. Kalau dalam kitab Oreto Sancoyo yang ditulis pada abad 12, itu sudah ada kata-kata yang menyebutkan tentang musik yang disebut tudung. Dan para ahli Jawa ada yang beranggapan bahwa tudung itu konotasinya adalah penutup kepala bagi orang Jawa. Jadi mengarah pada musik yang disebut bundengan ini. Lahir dari rahim kreativitas para petani dan penggembala bebek Wonosobo, bundengan pada awalnya mungkin sekedar intermezzo di tengah keletihan menggarap sawah atau menggembalakan bebek. Karena sesungguhnya wadah berbentuk segitiga itu adalah mantel hujan para petani dan penggembala Wonosobo. Tapi begitulah, inspirasi melahirkan kreativitas di sebuah tempat yang tidak terduga. Demikian pula bundengan yang merupakan transformasi dari mantel hujan menjadi sebuah alat musik langka dan bahkan bisa disebut mahakarya. Secara fungsi awalnya, kuangan sendiri menjadi alat untuk berteduh para pengembala itik. Ya, ketika menuju ke sawah, terutama di daerah Wonosobo yang curah hujannya tinggi. Kemudian setelah mendapatkan instrumen musik dengan ijuk dan kemudian memiliki fungsi lain ketika berfungsi sebagai bundengan, bundengan ini kemudian menjadi alat sebagai alat pengiring pertunjukan seni tradisional di Wonosobo. Khususnya adalah tari topeng Lenggeran di Kabupaten Wonosobo. Entah karena tak elok untuk dipamerkan, selama puluhan dan bahkan ratusan tahun, bundengan hanya jadi alat permainan dan hiburan para petani di sawah. Nada-nadanya mengalun di pentas alam di tengah hamparan sawah nan hijau, terbawa angin kepada barisan bukit dan pegunungan di sekitarnya. Pada tahun kira-kira tahun 50-an itu di daerah Sapuran itu ada seorang tokoh pemain bundengan juga yang sangat dikenal saat itu. Beliau bernama Mbah Ahmad Ilyas. Itu sering mengadakan pementasan dengan musik bundengan untuk mengiringi lagu-lagu dolanan anak maupun juga sama pertunjukan Lenggeran. Itu aja, hobi pindo ya bisa. Pindo ya bisa, salman. Sebagai karya yang terlahir secara alamiah, bundengan pun sepertinya memiliki jalan eksistensi yang alamiah. Meski tak banyak yang mewarisinya, alat musik ini tak sampai punah. Setelah Mbah Ilyas, muncul sosok Mbah Barnawi yang justru menyempurnakan ornamen inti dari alat musik bundengan,
sehingga komposisi dan harmoninya makin presisi. Nah, pada kira-kira tahun 90-an itu ada seorang pemusik gundengan juga, namanya Pak Barnawi itu. Beliau tinggal di Desa Pringapus. Beliaulah yang berjasa dan mengangkat lagi musik ini di tengah masyarakat Indonesia dan mulai dikenal juga secara luas. Bahkan beliau yang pernah memperkenalkan musik ini keluar Wonosobo, baik ke Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah, di pementasan di Jogja pernah dipentaskan di Bentara Budaya Jogja, di Semarang pernah tampil juga di Lengkong Cilik Semarang. Bahkan pernah Pak Barnawi ini juga berkolaborasi dengan para pemusik dari ISI Yogyakarta. Pak Barnawi juga yang berjasa merubah instrumen musiknya yang awalnya dulu ikat dawenya itu dari ijo, dia yang merubah kemudian menggunakan dawe-dawe berupa senar dan merubah konstruksinya sehingga sistem notasinya bisa dirubah hanya dengan menggeser batang-batang bambu. Jadi kalau dulu harus begitu kendor, harus mipil ngencengi, kalau sekarang tinggal menggeser notasinya, nadanya udah bisa bersuara cukup merdu. Dan ketika ruh retrofilia atau kecintaan akan hal-hal di masa lalu memasuki generasi modern, gundengan yang nyaris punah itu pun menjadi pajangan menarik, antik, dan eksotik, walau tetap tanpa riasan dan lipstik kemewahan. Nah, sepeninggal Pak Barnawi, kemudian musik ini diteruskan oleh penerusnya. Pada saat itu Pak Barnawi berpartner dengan Pak Buhori sebagai penyanyinya, dan saat ini Pak Buhori ini kemudian masih eksis dengan pasangan baru Pak Munir. Beliau juga membentuk sebuah komunitas baru yang dinamakan Tudung Angin, grup gundengan dengan para penarinya Mbak Iwin dan Pak Pranji. Mereka biasa mementaskan pertunjukan lenggeran di beberapa tempat, baik sebagai undangan acara-acara kenegaraan maupun undangan acara hajatan yang lain. Jadi pada saat itu gundengan itu mempunyai fungsi sebagai pengiring hiburan, musik dolanan, juga wayang kedu, termasuk musik lenggeran. Begitulah, alat musik gundengan kini bukan hanya sekedar alat musik antik. Lebih dari itu, gundengan adalah pesan dari masa silam tentang kejeniusan para leluhur Nusantara. Tentang bagaimana nenek moyang bangsa ini mampu melampaui situasi batas dengan terobosan karya yang mengagumkan. Gundengan bukan lagi benda mati. Dalam kemasannya yang sangat sederhana, ia menjelma menjadi roh penyemangat, saksi kejeniusan para petani di Wonosobo pada masa lampau. Apakah kita akan membiarkan karya fenomenal ini punah tanpa ikhtiar merawat dan melestarikannya? Jangan sampai 10 tahun mendatang, kita harus menikmati alunan musik gundengan di negara asing yang begitu antusias meneliti dan menggali pesona di balik pertunjukan lenggeran dengan gundengan sebagai musik pengiringnya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Emmanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.